Ya, banyak orang bilang kalau mau sukses harus ke kota. Tapi saya justru percaya kesuksesan itu bisa dimulai dari jalan setapak yang berdebu, dari sawah yang luas, dari tangan yang terbiasa megang cangkul, dari desa. Ya, teman-teman semua, hari ini saya ingin ajak kalian duduk sebentar, sambil ngopi, atau sambil dengerin sambil kerja. Karena kisah yang akan saya bagikan ini bukan sekedar cerita biasa, tapi potongan hidup yang mungkin juga pernah Anda rasakan. Ya, saya akan bercerita tentang bagaimana seorang anak desa yang dulu hidup sederhana dan sering dianggap nggak punya masa depan, perlahan-lahan membalikan keadaan, bukan karena keajaiban, tapi karena tekad, kerja keras, dan keberanian untuk tidak malu menjadi dirinya sendiri. Ya, saya lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil yang jauh dari perkotaan. Jalan belum diaspal, kalau musim hujan, becek dan licin. Kalau musim kemarau, debunya tebal sampai masuk ke hidung. Ya, kami hidup dari hasil kebun dan ternak. Setiap pagi, saya bantu ayah ke ladang. Kadang bawa cangkul, kadang bawa air minum. Ya, kalau pulang sekolah, gantian bantu ibu, jemur jagung, bersihin kandang kambing, atau bantu masak di dapur. Ya, hidup terasa berat, tapi hangat. Tidak ada AC, tapi tidur nyenyak. Tidak ada mall, tapi hati tetap senang. Karena di desa, kita belajar bahagia dengan hal-hal kecil. Namun, yang sering orang lupakan adalah di balik hidup sederhana, ada semangat yang luar biasa. Ya, masuk usia remaja, saya mulai sadar hidup di desa itu nggak selalu mudah untuk diterima di dunia luar. Saya mulai merasa mulai malu saat teman-teman dari kota pakai sepatu baru. Saya masih pakai sandal yang bolong. Malu saat teman-teman update status nongkrong di kafe. Saya masih bantu ibu goreng pisang di dapur. Malu saat guru nanya, apa cita-citamu? Saya nggak berani jawab. Padahal itulah yang saya tahu. Itulah dunia saya. Ya, malu itu perlahan berubah jadi minder. Saya mulai ragu, apakah anak desa bisa sukses? Apa hidup seperti ini cuman akan gini-gini terus? Apa yang harus saya tinggal di sini desa untuk selamanya? Tapi waktu berjalan dan ternyata jawaban dari semua pertanyaan itu tidak datang dari luar, tapi dari diri saya sendiri. Suatu hari, saya lihat video dari seorang yang sukses dari kampung. Dia buat konten sederhana, tapi jujur, tulus, dan menyentuh. Waktu itu, saya berpikir, kalau dia bisa mulai dari nol, kenapa saya harus malu dengan desa saya? Ya, saya mulai sadar bahwa desa bukan kelemahan, tapi kekuatan. Banyak orang di kota justru rindu desa, rindu suara jangkrik, rindu angin sawah, rindu kebersamaan yang tulus. Dan kita yang tinggal di desa justru sering lupa betapa berharganya semua itu. Ya, mulai hari itu, saya mengubah cara pandang saya. Saya berhenti merasa malu. Saya mulai mencintai asal-usul saya. Saya mulai berbagi cerita apa adanya. Saya buat konten dari HP sederhana, dari rumah bambu, dari pinggir sawah, tanpa link LED, tanpa edit mewah, tapi isinya jujur, tulus, dari hati. Dan perlahan-lahan orang mulai datang, menonton, dan berkomentar. Mas, saya jadi termotivasi. Saya juga anak desa. Saya relate banget. Terima kasih mas, saya jadi semangat lagi. Ya, saya kaget. Ternyata kejujuran dan kesederhanaan itu punya tempat di hati banyak orang. Tapi teman-teman,
Jangan kira semua itu terjadi dalam semalam. Sebelum bisa menginspirasi, saya juga sering jatuh. Konten nggak ada yang nonton, dipandang remeh, diketawain, dikatain, ngapain sih Anda bikin video dari desa kayak gitu? Tapi saya ingat satu hal, kalau saya tidak percaya pada diri saya sendiri, siapa lagi yang akan percaya? Ya, jadi saya terus jalan, bikin video tiap minggu, kadang cuma satu yang nonton, tapi nggak apa-apa, karena satu penonton hari ini bisa jadi 1000 penonton besok. Saya mulai jualan online dari desa, pasarkan hasil kebun, buka jasa desain dari HP, ngajar anak-anak di sekitar rumah, dan dari situ saya belajar satu hal. Banyak hal bisa kita lakukan dari desa, asal kita mau belajar dan nggak gengsi. Sekarang, mari kita lihat desa bukan sebagai keterbatasan, tapi sebagai lahan subur untuk menanam masa depan. Di desa, biaya hidup lebih murah, koneksi sosial lebih kuat, lingkungan lebih sehat, kesempatan untuk fokus belajar lebih besar. Kita bisa budidaya tanaman, ternak lele, berternak kambing, bahkan jadi konten kreator dari kampung. Jangan ketawa, banyak orang sukses justru karena berani tampil beda dan jujur dengan hidupnya. Ya, kalau Anda mulai berkarya dari desa, pasti ada yang bilang, Anda siapa sih? Emangnya bisa? Kampungan amat, mimpi lo ketinggian. Ya, tapi ingat, mereka tertawa sekarang, tapi suatu saat mereka akan diam melihat hasil kerja keras Anda. Biarkan mereka mencemooh. Tugas kita bukan menjawab dengan kata-kata, tapi dengan karya dan hasil. Ya, Anda yang nonton video ini dari desa, dari rumah sederhana, dari kebun, dari pinggir sawah, saya mau bilang satu hal. Anda tidak kurang dari siapapun. Anda punya kekuatan besar. Anda punya cerita yang layak dibagikan. Dan Anda bisa sukses, asal Anda mau bergerak. Mulai sekarang, dari yang Anda bisa, dari apa yang Anda punya. Ya, teman-teman, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak desa yang dulu takut bermimpi. Tapi sekarang saya berani bercerita, berani melangkah. Karena saya percaya, kesuksesan tidak ditemukan dari mana Anda berasal, tapi dari seberapa kuat Anda memperjuangkannya. Ya, Anda nggak perlu pindah ke kota untuk jadi luar biasa. Anda cukup mulai dari tempat Anda berdiri sekarang dan terus berjalan. Satu hari nanti, orang akan melihat dan berkata, ternyata dari desa pun bisa melahirkan orang-orang hebat. Ya, kalau Anda juga bangga jadi anak desa, tulis di kolom komentar. Saya bangga dari desa dan siap sukses. Klik like kalau Anda merasa terinspirasi. Share video ini ke teman-teman Anda yang sedang kehilangan arah. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah nyata dan motivasi dari desa yang akan saya bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, mau sukses, jangan malu mulai dari desa, karena desa bukan penghalang, tapi pijakan awal untuk melompat lebih tinggi. Terima kasih. Salam dari saya, Doses Pas.